Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Airlina Putri, seorang mahasiswa dari Prodi Statistika S1, untuk menyampaikan beberapa pengingat bagi kita umat muslim untuk selalu melakukan amal soleh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat sehat sampai sekarang. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman yang saya hormati, pada bagian ini saya akan memberikan pengingat kepada kita khususnya kaum muslim untuk selalu melaksanakan amal soleh, selalu ibadah dan baik dan dikarunia nikmat ibadah yang sangat banyak. Amin. Pada bagian ini saya akan menyampaikan mengenai amalan yang tidak terputus pahalanya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa banyak sekali amalan yang penting untuk kita lakukan. Namun ada 3 amalan yang tentu kita harus selalu mengingat bahwa itu tidak akan pernah terputus pahalanya sampai kita meninggal. Hadis menerangkan bahwa yang berbunyi seperti ini. An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ketika anak Adam meninggal, maka akan terputus pahalanya, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Perlu kita ingat kembali teman-teman bahwa itu merupakan hal yang penting untuk selalu kita lakukan. Mengapa demikian? Karena ibadah tersebut mungkin bisa kita ingat bahwa bukan ibadah yang sulit untuk dilakukan. Bukankah seperti haji atau umroh yang diperlukan berbagai materi. Namun untuk kita melakukan yang pertama, yaitu amal jariah, atau kita sedekah jariah, sedekah tidak perlu dengan nominal yang besar. Selama kita mempunyai rasa ikhlas untuk melakukannya, sedekah kepada orang yang membutuhkan, sedekah kepada anak yatim, sedekah untuk mereka yang memang lebih tidak mampu daripada kondisi kita sekarang, tentu itu akan sangat berarti bagi mereka. Dan menurut saya untuk sedekah itu tidak berarti seberapa besar materinya. Bukan berarti seberapa banyak yang kita beri, tapi seberapa ikhlas kita saat memberikan hal tersebut. Sedekah di era milenial seperti saat ini, di zaman yang semakin canggih, ketika kita bahkan mahasiswa tidak mempunyai uang cash, bisa aja kita melakukan sedekah dengan uh, aplikasi kita bisa. Di sana banyak sekali donasi, kita bisa berdonasi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, baik para santri ataupun anak yatim piatu, bahkan lansia yang mungkin umurnya sudah rentan. Itu bisa menjadi pengingat kepada kita bahwa sedekah minimal dilakukan 1 kali dalam sehari. Disunahkan setelah subuh ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat di sini adalah ketika kita mengenyam pendidikan, tentu banyak sekali ilmu yang kita dapat, baik dari akademik maupun non-akademik, dari pengalaman yang kita dapatkan. Ilmu yang bermanfaat di sini tentu uh, bermanfaat ini dikatakan ketika ilmu tersebut diteruskan kepada orang yang mungkin belum mengetahui ilmu tersebut. Terkadang kita selaku mahasiswa, kita sudah banyak sekali mengetahui ilmu, tapi hanya disimpan untuk diri kita sendiri. Bahkan tanpa kita sadari bahwa sebenarnya ketika kita membagikan ilmu tersebut, tentu akan sangat bermanfaat untuk orang lain dan menambah wawasan kepada orang lain. Sesederhana saja mungkin ketika kita membagikan cara mengerjakan sebuah pertanyaan, sebuah soal, kita menjelaskan, dan orang yang dijelaskan itu paham dan mempunyai pengetahuan yang baru dari apa yang kita beritahukan kepada mereka, tentu ya itu akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadi ganjaran untuk kita. Terlepas dari itu juga dapat saya ambil sebagai contoh, misal ketika kita berkunjung ke panti asuhan yang mungkin mereka sangat-sangat membutuhkan didikan atau bahkan dari kasih sayang orang tua, ya tentu mereka membutuhkan yang namanya guru, gitu ya. Dan kita sebagai anak muda
tentu harus memberikan tenaga atau bahkan pikiran untuk mendedikasikan semua yang telah kita ketahui, ilmu yang kita ketahui untuk diajarkan kepada mereka. Sesederhana bagaimana cara menghitung, cara membaca, bagaimana cara menulis. Itu ilmu yang bermanfaat dan tentu akan tidak pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Karena kita berhasil memberikan ilmu yang baru yang tentu sangat bermanfaat untuk mereka. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Teman-teman mungkin ini sepele ya, dan ini termasuk reminder juga untuk saya, pengingat untuk saya setiap hari bahwa alhamdulillahnya ketika kita masih mempunyai orang tua yang sehat, alhamdulillah diberikan umur panjang hingga sekarang, kita tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa mereka kita tidak akan pernah ada. Dan untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang kita punya sekarang atau bahkan kesempatan yang saat ini, terutama dalam berkuliah atau bahkan pendidikan yang lain, tanpa usaha dari mereka kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Dan oleh karena itu, sebagai anak yang tentunya berbakti, terlepas dari semua mungkin kekesalan anak yang pernah kita punya kepada orang tua kita harus tetap selalu mendoakan mereka, bagaimanapun kondisinya. Doanya yaitu Allahumma gfirli dunubi wali walidayya kama rabbayani shaghir. Kita selalu mendoakan mereka ketika minimal ketika sehabis kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, atau bahkan ketika kita mengingat mereka, sederhana ketika kita merindukan mereka, kalau misalkan kita sedang berada di rantauan, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk mereka. Dan ketika kita ketahui bahwa mendoakan orang tua itu merupakan salah satu dari amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Ketika kita selalu menerapkan hal tersebut, ketiga hal tersebut yang tadi sudah saya terapkan, tentu itu akan selalu menjadi ganjaran untuk kita menjadikan pahala yang tidak akan pernah terputus. Meskipun nanti suatu saat mungkin kita telah meninggal, amalannya tuh pahalanya akan terus mengalir. Dan hal tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketika teman-teman mungkin sudah mengetahui 3 amalan yang tidak akan pernah terputus dari apa yang telah saya sampaikan dari beberapa menit yang lalu, saya harap ini akan selalu menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hal tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, sebagai pengingat untuk diri saya sendiri juga, marilah kita selalu tanamkan hal tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang besar, bukannya hal yang selalu sulit untuk kita lakukan, bisa dilakukan tiap hari juga. Jangan lupa untuk memperkuat ibadah, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa selalu diberikan nikmat ibadah, sesibuk apapun kita. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton ini, bahkan mungkin hingga video ini berakhir. Semoga ini selalu memberikan manfaat kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.